Kemudian Allah kirim angin yang sepoi-sepoi, yang dingin banget angin ini. Angin ini masuk ke ketiak-ketiak orang yang masih punya iman walaupun sebiji zarah. Kemudian Allah cabut nyawanya sehingga tidak ada yang beriman lagi di permukaan bumi. Disinilah Nabi SAW mengatakan, la taqumu sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali orang-orang yang hidup di permukaan bumi, tersisa orang-orang kafir. Orang yang beriman tidak akan merasakan kiamat karena sudah mati semua. Yang merasakan kiamat itu orang kafir. Yang Allah katakan yauma, pada hari ketika yanfukhu nafkhatan, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala pertamanya. Apa yang terjadi? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika tiupan itu ditiup oleh Israfil, maka satu bumi akan digempahkan. Wa idzal biharu fujjirat, maka semua air lautan ditumpahkan ke daratan. Wa idzan nujumun tasharat, semua bintang-bintang akan dijatuhkan. Dan semua gunung-gunung akan tercabut dari pasaknya, kemudian bergeser dari tempatnya, kemudian diterbangkan seperti kapas. Ka'asfim ma'fur, seperti kapas. Kemudian dibenturkan di langit, kemudian dikembalikan ke bumi, hanya tinggal tanah, debu, sehingga Allah mengatakan kal ihnil manfush, seperti kapas kalau diletakkan di kipas tuh terbang ke sana-sana. Itulah gunung. Berapa hari penghancuran seperti ini? Lah ketika terjadi kiamat, penghancuran alam semesta, maka Allah Subhanahu wa taala membuka seluruh pintu langit. Wa futihatis sama fakanat abwaba. Pintu langit dibuka semua. Semua malaikat keluar dari langit-langit itu. Karena langit akan digulung seperti kita menggulung kertas. Maka ketika betul-betul terjadi kiamat, Allah wafatkan semua para malaikat, Allah wafatkan semua jin, dan Allah wafatkan semua manusia. Tidak ada yang tersisa kecuali yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk tidak dihancurkan pada hari kiamat. Seperti arsy, seperti kursi, seperti lauhil mahfud, seperti roh, seperti tulang ekor manusia, tidak dihancurkan. Tapi semua dihancur-hancurkan. Berapa lama? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan 40, tanpa menyebut 40 tahun, 40 bulan, 40 hari. Pokoknya 40 lah kata Abu Hurairah. Ya bisa 40 hari kehancuran alam semesta, bisa 40 bulan, bisa juga 40 tahun. Karena ketika Abu Hurairah ditanya, ya Abu Hurairah, apakah 40 hari? Fa'abaitu, aku enggan menjawabnya. Apakah 40 bulan? Fa'abaitu, aku enggan menjawabnya. Apakah 40 tahun? Fa'abaitu, aku pun enggan menjawabnya. Pokoknya 40 lah kan itu. Itu antara tiupan sangkakala pertama ke tiupan sangkakala kedua. Hancur semua alam semesta ini. Hancur semuanya. Ini yang disebut dengan kiamatul kubra, kiamat besar. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil apa? Idza mata ahadukum qamat qiyamatuhu. Kalau salah seorang di antara kalian mati, itulah kiamatnya. Tapi kalau kiamat besar bukan 1-2 orang mati, semua mati. Jinnya mati, malaikatnya mati, manusianya mati. Yang meniup sangkakala pun mati. Malaikat maut pun mati. Malaikat maut aja ikut mati. Ketika malakul maut datang kepada Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan, man abqait, siapa yang kau sisakan, kau tidak cabut nyawanya. Kata malaikat maut, tinggal Jibril, Mikail, Israfil. Kata Allah, cabut semuanya. Maka Jibril dicabut nyawanya, Israfil dicabut, Mikail dicabut. Kemudian malakul maut datang kepada Allah, siapa lagi yang tersisa? Kata malakul maut, tidak ada ya Rabb illa abdukal fakir, kecuali hambamu yang fakir. Oh kalau gitu mati kamu, katanya. Mati juga dia. Ya. Maka ketika 40, di angka 40 terjadi kehancuran yang luar biasa tuh, sudah tidak ada makhluk yang berakal lagi. Bumi sudah hancur,
langit sudah hancur, semua sudah hancur. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala berteriak, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum. Kalian sudah tahu siapa yang berkuasa di alam semesta ini? Tidak ada yang menjawab. Enggak ada malaikat, enggak ada jin, enggak ada manusia, semua mati. Maka Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahar. Alam semesta ini pemiliknya hanya zat yang maha satu, yang maha perkasa, Allahu Azza wa Jal. Itulah yang difirmankan dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Itu makna Maliki Yaumiddin itu, raja pada hari pembalasan. Maka setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala atur kembali alam semesta untuk menjadi alam akhirat. Maka bumi yang kita pijak hari ini, Allah katakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardh. Pada hari di mana bumi Allah hancurkan, kemudian Allah ganti